Shalom, salam sehat. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sobat sekalian, Anda sedang bersama saya dalam program Bible Answers dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the World, Serving the Lord. Program ini akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dan akan membiarkan Alkitab menjawabnya. Di episode yang ketiga, dengan pertanyaan, apakah semua yang hidup bergerak jadi makanan? Kalimat segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Adalah perintah Tuhan sendiri langsung kepada Nuh. Namun, sekiranya kita membaca sekilas begitu saja, tanpa mencermati apa maksud perintah Tuhan ini, akan dengan mudah kita terjebak dan langsung berasumsi bahwa sejak terjadinya air bah, tidak ada lagi aturan ketat tentang makanan. Peristiwa ini terjadi jauh hari sebelum Tuhan memberikan aturan makanan yang disampaikan Musa kepada orang Israel, yang dicatat dalam buku Imamat pasal 11. Kalau seandainya hal ini benar, maka penetapan aturan makanan dalam Imamat tersebut hanyalah formalitas, tanpa otoritas. Tidak ada lagi kaidah yang mengatur, karena Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi sejak pada zaman Nuh, dengan memberi perintah memakan segala yang bergerak yang hidup tanpa batasan. Tetapi, apakah benar demikian? Apakah ini hanyalah formalitas? Atau justru kedua ini saling berkaitan? Kalau memang seandainya benar bahwa Tuhan telah mengizinkan segala yang bergerak untuk dimakan, mengapa Tuhan harus mengatur kembali aturan makanan pada Imamat pasal 11? Atau apakah terjadi kembali perubahan kebijakan atau mengarah kepada perubahan prinsip? Frase segala yang bergerak menjadi kunci untuk masalah ini. Dalam pernyataan ini memberi kesan tidak ada lagi batasan antara halal dan haram. Padahal sesaat sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera, binatang-binatang telah masuk berpasangan menurut urutan halal dan haram. Sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan dan harus mendapatkan jawabannya adalah, benarkah Tuhan telah mengizinkan manusia sejak zaman Nuh memakan apa saja yang bergerak, yang penting masih hidup? Untuk menjawabnya, mari kita selidiki konteks ayat ini. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan manusia memakan yang bergerak. Yang pertama, tidak ada lagi persediaan makanan setelah air bah. Harus menunggu beberapa waktu lamanya, bahkan bertahun-tahun ke depan untuk mendapatkan hasil sulung dari tumbuhan berbiji, buah-buahan atau tumbuhan hijau, karena dunia telah punah diratakan oleh peristiwa air bah. Yang kedua, perintah memakan segala yang bergerak yang hidup adalah perintah larangan memakan segala yang telah mati. Setelah air bah, banyak bangkai hewan berserakan. Aturan di kemudian hari melarang menjamah, apalagi memakan bangkai adalah hal kekejian bagi Tuhan. Demi kesehatan Nuh dan generasinya, Tuhan melarang hal tersebut, karena Tuhan hanya memerintahkan binatang yang bergerak, yang hidup, yang boleh disembelih, tetapi mengenai darahnya tidak boleh dikonsumsi. Dengan perintah ini, Tuhan menambahkan satu menu makanan lagi kepada manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia sudah diberikan tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji menjadi makanan, dan kemudian hari setelah kejatuhan, tumbuhan hijau ditambahkan. Namun setelah air bah, tidak ada lagi tumbuhan hijau dan berbiji maupun pepohonan yang berbuah tampak di pemandangan mata manusia saat itu. Tuhan mengizinkan makhluk yang bergerak ditambahkan lagi menjadi makanan manusia. Perintah ini sangat jelas kepada Nuh dan tidak ada masalah. Namun bagi kita, hal ini bisa saja menjadi rancu. Apakah Anda memikirkan hal yang sama? Tuhan menyuruh memakan segala yang bergerak di zaman Nuh, namun di kemudian mengeluarkan aturan pemisahan antara halal dan haram yang terdapat di dalam buku Imamat 11. Apakah Tuhan itu berubah-ubah? Atau apakah Tuhan membuat kebijakan yang baru? Benarkah Tuhan telah mengizinkan Nuh dan keturunannya memakan segala makanan, entah itu halal maupun haram, yang di kemudian hari diatur kembali secara ketat di zaman orang Israel? Seandainya itu pun benar, bagaimana Tuhan membiarkan itu terjadi? Memahami konteks ini bukanlah masalah yang besar. Poin pertama yang harus diingat adalah Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan hari esok. Perintah segala yang bergerak mungkin tampak mengecoh, tetapi ini sangat jelas kepada Nuh. Karena Nuh tahu dan telah diperlihatkan bahwa ada penggolongan hewan yang masuk ke dalam bahtera.
Sebelum perintah memakan segala yang bergerak, telah ada perintah kepada Nuh untuk mengambil binatang halal 7 pasang masing-masing menurut jenisnya, sedangkan binatang haram hanya 1 pasang masing-masing menurut jenisnya masuk ke dalam bahtera. Anak kalimat segala binatang yang bergerak harus diakui sangat singkat, dan ini bisa diinterpretasikan secara meluas. Karena begitu umum pengertiannya, dengan penuh hati-hati memahami frase tersebut, jangan sampai kita berargumen, bukankah manusia itu sendiri juga bergerak dan hidup? Kalau memang perintah ini kita pahami secara literal, maka memakan daging manusia pun bukanlah sebuah masalah. Sekali lagi, ini bukan masalah bagi Nuh, tetapi justru kita yang mempermasalahkannya. Namun, dengan merujuk kepada beberapa terjemahan Alkitab lainnya, dalam Kejadian 9 ayat 3, dapat dipahami dengan sebenarnya. Seperti pada Alkitab terjemahan lama, maka segala binatang yang bergerak, yaitu yang hidup, itu akan menjadi makananmu. Sekalian itu telah kuberikan kepadamu. Demikian pun segala tumbuh-tumbuhan yang hijau. Berdasarkan konteks peristiwa itu, makna tersirat dalam frase ini sebuah larangan yang tegas untuk tidak makan binatang yang telah mati menjadi bangkai dengan cara yang tidak wajar. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga dalam perintah yang sama, hal memakan daging harus disertai dengan penumpahan darah yang benar-benar masih hidup ada nyawanya. Namun darah itu sendiri pantang dikonsumsi. Konteks haram dan halal telah diketahui dengan jelas oleh Nuh. Walaupun belum diinstruksikan Tuhan apa yang akan terjadi nanti sekiranya tidak tersedia makanan buah-buahan, biji-bijian dan sayuran yang segar, diyakini perintah memakan segala yang bergerak merujuk kepada binatang yang halal saja. Tuhan memberi perintah untuk mengambil 7 pasang binatang halal. Ia sedang membuat persediaan bagi Nuh nanti. Setelah air bah menyapu bersih makanan pokok manusia, seandainya memakan binatang halal sebanyak 6 pasang sekalipun, bukanlah sebuah masalah karena kita masih menyisakan 1 pasang yang bisa terus meneruskan kelangsungan dari binatang tersebut. Sebaliknya, ini akan menjadi masalah besar, bahkan sebuah bencana, kalau kita memakan salah satu saja dari pasangan binatang haram. Tindakan ini memutuskan mata rantai kehidupan dari satu generasi binatang haram tertentu. Sekali lagi, bagi Nuh ini adalah sebuah perintah yang jelas. Sebuah bukti tambahan bahwa Nuh benar-benar memahami pemisahan antara halal dan haram ketika dia memilih binatang halal yang dipersembahkan bagi Tuhan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Hal ini terdapat dalam Kejadian 8 ayat 20. Untuk mendapatkan pengertian lebih dalam lagi, ada 2 pendekatan ilustrasi yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kisah seorang majikan memberi perintah kepada pelayannya. Dalam memberi perintah, seorang majikan berkata, "Tolonglah kami membantu apa saja yang diperlukan di toko siang ini." Tentu saja ini bukan hal yang sulit bagi si pelayan. Walaupun ada banyak toko di jalan tersebut, di mana lokasi toko tuannya berada di sana, tetapi dia tidak akan ke toko milik orang lain, yang bukan toko tuannya. Pasti ia akan pergi ke toko milik majikannya. Perintah majikan tidaklah spesifik, tetapi dapat dimengerti sang pelayan. Yang kedua, setelah pulang sekolah, seorang anak kecil merasa lapar, meminta makan kepada ibunya. Dengan spontan, ibunya berkata, "Pergilah ambil sendiri di atas meja." Perintah ini sangat singkat. Tentunya, di atas meja terdapat garpu, piring, penutup saji, dan makanan, serta beberapa sayuran mentah yang baru dibeli di pasar. Pernyataan Tuhan semuanya itu baik, merujuk kepada tindakan apresiasi atau atribut akan karya ajaib mencipta Tuhan. Bukan merujuk kepada hal yang baik untuk memakan apa saja yang bergerak. John Calvin, tokoh pembaharu, menyatakan bahwa binatang itu hanya haram kalau digunakan sebagai korban persembahan untuk Tuhan, bukan untuk dimakan di zaman Nuh. Menanggapi pernyataan ini, kita harus memahami dengan baik bahwa semenjak zaman Adam, walaupun belum ada aturan tentang halal haram, binatang yang selalu dipilih menjadi korban persembahan adalah binatang halal dan tidak pernah binatang haram. Apa yang dikorbankan Nuh juga adalah sama. Ingat,
Perintah memakan segala yang bergerak adalah perintah yang erat hubungannya dengan pernyataan Tuhan mengenai halal dan haram. Sebagai kesimpulan, Musa sebagai penulis buku Kejadian maupun Imamat memberikan sebuah penekanan yang seimbang dan saling mendukung satu sama lainnya. Kedua buku tersebut mengusung dan memiliki prinsip yang sama. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita bisa menyimpulkan dan mengaplikasikan bahwa penggolongan halal dan haram dalam buku Kejadian sudah ada sejak sebelum air bah, bahkan dikukuhkan kembali dalam buku Imamat. Yang kedua, perintah untuk makan segala yang bergerak dan hidup adalah perintah darurat atas makanan utama yang tidak tersedia. Yang ketiga, perintah mengizinkan makanan daging binatang hanyalah dalam konteks halal, tidak termasuk haram. Dan yang keempat, perubahan kebijakan Tuhan oleh karena dosa. Mengizinkan makanan daging halal, tetapi bukan mengubah haram menjadi halal. Sekian dari pembahasan episode yang ketiga ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati sobat sekalian.